حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa min ayatihi, salah ya, harusnya yang di bawah ini, yaitu bukan, ini berarti Syekhul Islam. Syekhul Islam. Tayyib, qauluhu ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini sudah, kemudian di bawahnya qauluhu inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Huwal ma'budu wahdahu la syarikalah wa ibadatu ghairihi batilah. Tentunya Rabb itu bukan maknanya adalah al-ma'bud, tapi Rabb maknanya adalah al-malik. Juga apa? Yaitu al-mudabbir, al-muhyi, al-mumit, ar-razik dan seterusnya. Yaitu Rabb adalah pencipta, penguasa, pemelihara, pengatur, yang mengelola, yang menghidupkan dan yang mematikan dan seterusnya. Itu Rabb. Nah, baru kemudian apa kita katakan kalau Rabb kita adalah Allah, maka dia adalah yang harus disembah sebagaimana kelanjutan dari ayatnya nanti. Adapun makna Rabb bukan ma'bud. Tetapi apa itu tadi? Harus tidak boleh disamakan agar tidak terjadi kekacauan dengan penafsiran apa makna la ilaha illallah nanti. Karena kalau orang mengatakan la ilaha illallah artinya yaitu tidak ada Rabb selain Allah, maka kalau seperti itu tidak boleh kita salahkan karena Rabb juga sesembahan. Tapi sebaiknya di dalam menafsirkan pertama adalah apa? Menafsirkan sesuatu dengan apa? Yaitu dengan dalalatu tadammunnya dulu, dalalatu tadammun dan dalalatu al-mutabaqah. Memang makna asalnya apa dulu? Baru kemudian dalalatu al-iltizam. Konsekuensi kalau Allah sebagai pemilik kita dan pengatur kita, maka kita menyembah dia. Nah, baru demikian. Qauluhu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Yang menciptakan seluruh langit dan bumi di dalam 6 hari. Inilah yang namanya Rabb, yaitu al-Khaliq, pencipta. Khalaqa ay ansha'a wa awjad, yaitu menumbuhkan dan mencipta dan mengadakan. Wal khalqu huwa ikhtira'u syai' ala ghairi misalin sabaq, yaitu membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Betul-betul Allah Ta'ala yang mencipta tanpa menggunakan contoh ini, contoh itu, tanpa menggunakan yaitu buku petunjuk ini, buku petunjuk itu. Semuanya adalah betul-betul dari Allah semata. Dia tidak perlu buku petunjuk. Fa fihi idhafatul fi'li wal khalqi ilaihi subhanah ala jihatil haqiqah. Di dalam ayat tadi ada penisbatan perbuatan dan penciptaan kepada Allah yang Maha Suci, yaitu dari sisi hakikat. Memang secara hakiki pencipta alam semesta adalah Allah. Makanya tidak layak kita mengatakan, oh saya yang menciptakan ini, saya yang menciptakan itu. Sebagaimana ucapan orang-orang Kristen ketika ditanya anaknya, Bapak Ibu siapa yang menciptakan saya? Bapak Ibu mula. Padahal bukan juga. Bapak Ibu cuma bercinta, nanti muncul anak. Bukan Bapak Ibu yang mencipta, yang membuat gini, merancang begini. Baik. Kemudian ditanya, siapa yang menciptakan Bapak Ibu? Ya kakek dan nenek. Terus seperti itu cara menjawabnya. Terakhir siapa yang menciptakan? Yaitu Nabi Isa katanya, Yesus. Burung bangga yang bawa. Nah baru Nabi Isa, yaitu Tuhan Anak diciptakan oleh Tuhan Bapak katanya. Adapun langit dan bumi dan manusia yang menciptakan adalah Tuhan Anak. Tuhan Bapak menyerahkan ke anaknya untuk membuat ini semua. Itu menurut sebagian firqah-firqah Nasara seperti itu. Yang betul pencipta kita semua adalah Allah Ta'ala. Manusia hanyalah melakukan usaha-usaha yang sangat ringan. Yaitu ringan dalam artian apa? Dalam artian dibanding dengan seluruh poin yang harus ditunaikan agar terbentuknya suatu makhluk, manusia itu hanya mengambil poin sedikit sekali. Itu pun dengan penuh susah payah dan seringkali mengalami kegagalan, perlu berulang-ulang dan seterusnya. Maka tidak layak secara hakikat kita nisbatkan penciptaan itu pada kita, tapi Allah yang mencipta.
li'annahal asal, karena inilah asalnya, hanyalah Allah yang menciptakan segalanya. Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah pencipta segala sesuatu. Wa qad raddal Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ala man za'ama anna khalqahu wa fi'lahu majaz min wujuhin adidah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah membantah orang yang mengatakan bahwasanya perbuatan Allah dalam mencipta, juga perbuatan Allah secara umum itu adalah majaz dari berbagai macam sisi. Ya, ini ada di dalam, yaitu di dalam Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah. Kalau dalam Sawa'iqul Mursalahnya, kalau tidak salah dia hilang itunya pembahasan masalah itu, tetapi kita mendapatkannya secara panjang lebar dalam mukhtasarnya, Mukhtasar Sawa'iqul Mursalah punya siapa? Sahabat Imam Ibnul Qayyim sendiri, Al-Ba'li, bukan, yaitu Syekh As-Saumali. Ya, bahwasanya dan beliau ini adalah murid dari Ibnul Qayyim, iya. Membantah orang-orang yang mengatakan Allah Ta'ala ini perbuatan Allah semuanya majaz, bukan Allah yang membuat, padahal Allah yang mencipta segalanya. Qauluhu fi sittati ayyam, pada 6 hari, awwaluha yaumul ahad, pertama kali adalah hari Ahad, wa akhiruha yaumul jum'ah, terakhirnya adalah hari Jumat. Wa fihi ijtima'ul khalqi kullihim, dan di dalam hari Jumat itu terkumpul seluruh makhluk. Wa hadhil ayyam ka ayyamina, dan harinya itu seperti hari-hari kita. Hadza huwa al-mutabadiru ilal adhan, inilah yang langsung terbayangkan di dalam pikiran kita, karena Allah Ta'ala tidak mengatakan tahun, tetapi ayyam, di dalam 6 hari. Maka yang terbayang maksudnya 6 hari, ya hari-hari yang ma'ruf di kalangan kita ini. Wa huwa zahirul adillah, dan itulah yang nampak dari dalil. Memang seandainya kita mengambil dari lafaz-lafaz biasa, yang namanya hari adalah hari yang ma'ruf. Sementara Allah Ta'ala mengajak kita bicara dengan apa? Dengan kalam Arab. Kalam Arab yang namanya hari adalah yang ma'ruf ini, yaitu pergantian hari, siang hari dan malam hari itu, yaitu dalam 24 jam. Ustaz, tadi disebut hari Ahad, Ustaz. Hari Jumat terakhir. Hari Sabtu kemana? Hari Sabtu tidak ada pekerjaan, dalam artian apa? Allah menciptakan dalam 6 hari. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan manakala Allah memulai hari Ahad dan selesainya adalah hari Jumat, berarti hari Sabtu Allah istirahat. Kita tidak mengatakan Allah istirahat, tapi apa? Di situ berhenti pekerjaan yang Allah inginkan. Nah, orang Yahudi mengatakan Allah istirahat karena penat. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa ma massana min lughub, setelah menyebutkan kami yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan kami tidak tertimpa keletihan. Yahudi asalnya jahat, orang kafir jahat. Tayyib, hanya saja barang siapa dia itu mengatakan bahwasanya boleh jadi 6 hari ini bukanlah 6 hari yang ma'ruf itu, karena kita tahu bahwasanya pengaturan segalanya, terbentuknya bumi, terbentuknya langit itu adalah proses yang sangat panjang. Sekedar tumbuhnya satu tanaman aja itu perlu proses. Tetapi yang dimaksudkan satu harinya adalah yang Allah Ta'ala sebutkan, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hari di sisi Rabbmu itu adalah seperti 1000 tahun dari yang kalian hitung. Maka ini juga pendapat yang sangat kuat. Kenapa? Karena Allah tidak menisbatkan hari ini pada manusia, tetapi zahirnya adalah menisbatkan kepada Allah. Allah menciptakan ini di dalam 6 hari. Boleh jadi yang dimaksud adalah hari-harinya Allah. Maka barang siapa mengambil pendapat itu, maka ini juga pendapat yang sangat kuat. Tetapi tentunya tidak perlu kita saling menyalahkan untuk faktor-faktor semacam ini, karena ini perkara gaib. Kita tidak menyaksikan sendiri bagaimana penciptaan langit dan bumi untuk kemudian memastikan hari apa yang dimaksudkan. Sementara dalil-dalil menunjukkan boleh jadi maksudnya adalah 1000 tahun itu dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran juga, ataukah hari-hari yang ma'ruf dikenal oleh manusia. Adapun hadis ini, yaitu yang diisyaratkan di sini, memang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tetapi banyak para ulama kibar yang mendhaifkan hadis ini. Imam Bukhari dan juga Imam, kalau tidak salah, Abu Hatim Ar-Razi mendhaifkan hadis tersebut, bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan bilangan hari ini disebutkan. Hari Ahad demikian, hari
hari Isnin demikian dan seterusnya, dan hari Jumat adalah penciptaan manusia. Seandainya hadisnya betul-betul sahih dari Rasulullah, niscaya itu jadi apa? Jadi hakim. Tapi masalahnya para ulama kibar mereka menetapkan hadis ini mu'al, bahwasanya yang betul ini adalah dari siapa? Dari Ka'ab al-Ahbar. Sementara kita tahu Ka'ab al-Ahbar dia adalah akhbari, dia sering mengambil dari apa? Mengambil dari kisah-kisah Israiliyat. Yaitu sanadnya ada kekeliruan, yang betul bukan Abu Hurairah dari Rasulullah, tetapi ujung sanadnya adalah Ka'ab al-Ahbar. Nah, kalau betul memang seperti itu, berarti apa? Tidak ada dalil yang memastikan bahwasanya memang maksudnya hari adalah hari-hari yang disebutkan angkanya tadi. Disebutkan bilangan hari Ahad, Isnin, Selasa dan seterusnya itu. Walaupun sebagian masyayikh seperti Syekh Albani membela kebenaran hadis ini. Tetapi apa? Tentunya kita lebih condong kepada pendapat ulama kibar dalam masalah hadis. Para ulama ahli ilal yang memang mereka hafal seluruh sanad-sanad dan sebagainya. Adapun ulama zaman sekarang jarang yang mampu menghafal sanad satu hadis, satu sanad, itu pun sudah lumayan sulit karena makanan kita sudah banyak tercemar, minuman juga seperti itu, kekuatan sudah sangat melemah. Maka untuk masalah ilal hadis, masalah penyakit-penyakit hadis itu diserahkan kepada apa? Ulama-ulama mutaqaddimin, para kibar al-huffaz. Maka dohir sanadnya adalah apa? Doif. Makanya Syekh Yahya pun mendoifkan karena apa? Karena para ulama ahlul hadis telah mendoifkan. Intinya adalah kita beriman bahwasanya memang langit dan bumi diciptakan di dalam 6 hari. Adapun bilangan harinya itu seperti apa, hanya Allah yang tahu. Dan bukan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui rinciannya itu. Qauluhu tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah Ta'ala meninggi di atas arsy. Istawa istiwaan yaliqu bijalalihi wa azamatih, yaitu ketinggian yang layak dengan keagungan Allah dan sama ya, keagungan dan kemuliaan. La tukayyifhu wa la tumassilhu, jangan engkau menanyakan bagaimananya, tukayyif, jangan engkau menggambarkannya, dan jangan engkau memisalkannya, menggambarkan seperti seseorang duduk di atas kursi kemudian begini, bukan. Jangan seperti bayangan orang-orang apa? Orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Jahmiyah yang membayangkan setelah 6 hari Allah mencipta, ya udah istirahat duduk di atas kursinya. Nah, ini nggak betul. Khayalan semacam itu. Kemudian mereka mengatakan kalau orang Yahudi memang menghina Allah. Kalau orang Jahmiyah berlebihan memuliakan Allah, manakala ini mustahil. Allah Ta'ala itu duduk di atas kursi, kemudian nanti kalau kakinya dipatahkan maka apa? Allah akan jatuh. Ini ucapan orang Jahmiyah. Kemudian mereka mengatakan kalau begitu tidak betul bahwasanya Allah itu memang istiwa di atas arsy, tetapi ini adalah apa? Ibarah an haimanah, maksudnya adalah menguasai. Maka terbantah dengan apa? Sekian banyak sisi yang boleh jadi akan disebutkan di sela-sela pembahasan ini. Yang betul istawa artinya adalah tinggi di atas, tanpa Allah Ta'ala memerlukan arsy tadi. Tayyibqal la ya'lamu kaifa huwa illahu, tidak ada yang mengetahui bagaimana Allah itu dengan seluruh sifat dan perbuatannya kecuali Allah sendiri. Kama qala Malik, sebagaimana ucapan Imam Malik, al-istiwa maklum wal kaifu majhul, bahwasanya istiwa, makna istiwa itu telah dikenal dalam bahasa Arab. Orang paham apa arti istawa. Istawa ala dabah atau istawa alal fuluk, maksudnya adalah tinggi di atas, naik di atas. Wal kaifu majhul, tetapi gambarannya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya ini wajib karena Allah telah mengabarkan itu dengan sekian banyak dalil, dan juga Rasulullah telah mengabarkan itu dengan sekian banyak hadis, dalil juga. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang itu adalah bid'ah. Menanyakan gimana? Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena seringkali pertanyaan ini munculnya dari apa? Ketidakyakinan, munculnya dari keraguan dan pendustaan. Orang yang beriman tidak perlu dia bertanya itu, dia percaya Allah melakukan ini, selesai. Tugas kita adalah sholat yang rajin, ibadah-ibadah yang lain yang rajin, ikut kebenaran dengan benar dan seterusnya. Faqaulu Malik al-istiwa'u ma'lum dan seterusnya. Ini diambil diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Arsh, nomor yang ke-157, dan ini sanadnya sahih.
Dia didukung dengan sekian banyak jalur-jalurnya sahih. Tayyib. Al-istiwa maklum ay fi lughatil Arab, di dalam bahasa orang Arab istiwa itu telah dikenal. Qauluhu wal kaifu majhul ay kaifiyatu istiwaihi la ya'lamuha illahu. Bagaimana cara Allah Ta'ala meninggi di atas arsy-Nya tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Ya, ketika Allah melakukan itu kita nggak ada. Untuk apa kita penat-penat menanyakan dan kemudian menghakimi, oh tidak mungkin ini, tidak mungkin itu. Allah yang berbuat, kalian nggak lihat sendiri. Di mana kalian memastikan dan menghukumi Allah nggak boleh demikian dan demikian? Terserah Allah berbuat apa yang Dia inginkan. Wal imanu bihi ay bil istiwa wajib. Beriman kepadanya, yaitu kepada istiwa tadi, ini wajib. Litakasuril adillati fi isbatih, karena banyaknya, bukan likasrah tapi litakasur, menunjukkan banyak sekali. Karena banyaknya dalil-dalil yang menetapkan itu. Beritanya datang dari Allah dan Rasulnya. Gimana kita mendustakan? Sementara Allah yang tahu bagaimana Dia melakukannya. Kenapa kita mendustakan kalam Allah? Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah, gimana kita dustakan Rasul? Sementara Allah mengakui kejujuran Rasul. Wasu'alu anhu ay anil kaifiyah bid'ah. Menanyakan tentangnya, yaitu tentang bagaimana, menanyakan tentang penggambarannya, ini adalah bid'ah. Itla ya'lamu kaifiyat astiwa'ihi illahu. Karena tidak ada yang mengetahui bagaimana istiwanya Allah kecuali Allah sendiri. Mau bertanya kepada siapa kita? Kita diuji. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menjelaskan semuanya. Tapi Allah menguji, menjelaskan ini dan tidak menjelaskan kedalaman kisah itu. Apakah kita mau beriman ataukah kita justru memilih kekufuran? Ini ujian. Fa innal kalama fis sifat far'un anil kalami fid dzat. Karena pembahasan tentang sifat itu cabang dari pembahasan tentang zat. Fa kama na'lamu anna lillahi dzatan la tushbihu dzawat, maka sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah memiliki zat yang tidak menyerupai zat-zat yang lain, fa kadzalika yajibu an nusbita lahu sifatan. Boleh sifatan, tetapi yang lebih fasih sifatin. La tushbihus sifat. Sifat yang tidak menyerupai sifat-sifat yang lain. Dan ini adalah ucapan Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi di dalam Al-Ghunyah an Ilmil Kalam. Yaitu kita tidak perlu ilmu kalam. Beliau menyebutkan kaidah ini, dan kaidah ini dipakai oleh para ulama, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama-ulama yang setelahnya. Fa isbatuna lisifat isbatu wujudin la isbatu takyif. Penetapan kita tentang sifat-sifat maksudnya adalah penetapan adanya sifat, bukan penetapan tentang bagaimana sifat itu. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatis sifat. Dan seperti itulah kita mengatakan di sifat-sifat yang lain. Kasifatil maji wan nuzul wal ityan, seperti sifat kedatangan Allah, turunnya Allah, sama ya, ketibaan Allah, wal wajh, tentang wajah, tentang al-yad wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Ini juga kaidah yang disebutkan oleh Abu Sulaiman Al-Khattabi dalam kitabnya tadi, Al-kalam fi ba'dis sifat kal kalam fi baqiyatiha. Pembicaraan tentang sebagian sifat seperti pembicaraan terhadap sifat-sifat yang lain, karena semuanya adalah sifat yang Allah tetapkan. Ini bantahan kepada Asy'ariyah yang menetapkan hanya 7 sifat, yang lain tidak ditetapkan, padahal semuanya berita dari Allah Ta'ala. Maksudnya Asy'ariyah di sini adalah mutaakhiri Asy'ariyah. Adapun mutaqaddimu Asy'ariyah, mereka menetapkan apa? Menetapkan kebanyakan dari sifat khobariyah. Sifat-sifat yang akal betul-betul tidak masuk, kebanyakannya mereka tetapkan. Ini untuk mutaqaddimun dari Asy'ariyah. Adapun mutaakhirun, mereka betul-betul hampir tidak terbezakan dengan apa? Orang-orang Mu'tazilah. Tayyib. Fahadal jawabul waridu an Malikin rahimahullah kafin wa syafin fi sairis sifat. Jawaban yang datang dari Imam Malik rahimahullah ini cukup dan memuaskan. Syafin, yaitu menyembuhkan hati, maksudnya memuaskan tentunya. Di dalam seluruh sifat, pola pembahasannya adalah seperti itu. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.